Tadi kan udah dijelasin tuh cara menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, sekarang kita diskusi nih, diskusi kecil, diskusi kelompok. Kemarin kan sudah dibagi kelompok minggu kemarin. Sekarang kita coba diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini Bapak ada contoh poster. Nah, coba kalian analisis, tunjukkan dan jelaskan mana aja yang termasuk ke dalam teks dan bagian mana yang telah ada proses penggabungan teks dengan citra bitmap atau menggunakan teknik clipping mask. Terus boleh nih nanti sebutin juga prinsip yang bisa kalian temukan pada poster di samping. Nanti didiskusikan secara kelompok. Bapak tunggu 30 menit, nanti boleh yang udah siap langsung presentasi aja. Oke, pre-memory. Coba ada yang udah siap belum buat presentasi? Kelompok siapa? Kelompok Ruslan dulu boleh nggak Pak? Kelompok Risma? Boleh kelompok Risma. Silahkan, Sob. Jadi kelompok Risma itu ada sama Zelia sama Alana. Nah setelah diskusi bagian dari poster yang menggunakan teknik clipping mask itu ada di tulisan Van Gogh Inside itu Pak. Kalau sisanya teks-teks yang lain itu cuma teks biasa, bukan nggak ada clipping masknya gitu Pak. Ya benar sekali ya Risma, pintar. Jadi yang telah menggunakan teknik clipping mask itu tulisan Van Gogh Inside ini ya. Itu kan dalamnya juga ada gambar-gambar dari si Van Gogh ini gitu. Ya sudah benar, jadi udah bisa tahu ya membedakan mana teks yang biasa, mana teks yang sudah ada teknik clipping masknya. Nah, mungkin boleh nih ada ini gak yang bisa dilihat dari poster ini, prinsip apa aja sih yang diterapkan dalam poster ini dari kelompoknya? Saya ingin menjawab Pak. Ya boleh Alana. Ya, kalau yang saya bisa lihat tuh dari sini ini Pak, prinsip unity atau kesatuan gitu dari pemilihan si font-fontnya itu Pak. Ya. Masuk nggak Pak? Bisa Alana, betul. Ini jadi terlihat ya satu kesatuan dari pemilihan fontnya. Mungkin tahu gak jenis fontnya apa? Julia mungkin tahu. Izin jawab Pak. Boleh Julia. Font yang dipakai di poster itu font jenis serif Pak. Iya betul ya, jadi font yang dipakai itu jenis font serif. Nah karena semuanya pakai jenis font serif, si fontnya itu ada curug-curugnya, ada ekor-ekornya, maka ini bisa kelihatan di prinsip satu kesatuannya. Seperti itu. Mungkin dari kelompok lain, boleh nanti hasil diskusinya langsung aja kumpulin di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Risma, Alana, dan Julia sudah memaparkan hasil presentasinya. Sangat baik dan sudah bisa mengerti gitu ya teknik dari clipping mask ini. Oke, selanjutnya karena menurut Bapak kalian semua udah mengerti dan udah bisa membedakan gitu tadi mana teknik clipping mask, kemudian prinsip dan pengertian dari citra bitmap, kita langsung aja melakukan mini quiz lagi kayak minggu kemarin ya. Langsung aja nih ke soal pertama. Ini sama ya kayak minggu kemarin. Citra bitmap merupakan citra berbasis titik-titik dengan resolusi standar minimal titik-titik ppi. Jawabannya ada yang tahu apa? Jawabannya A bukan Pak? Nah, ya betul ya Lana, pintar. Jawabannya A. Jadi citra bitmap merupakan citra berbasis pixel dengan resolusi standarnya itu 72 ppi. Mungkin ada yang tahu kalau misalkan ada ingat biar hasil dari citra bitmapnya bagus, masukin angka berapa? Sering Bapak sebutin tuh. Ingat gak? Willy ingat gak berapa? 300 bukan Pak? Nah, ya betul ya Willy, 300 ppi biar hasil citra bitmap kalian itu bagus gitu desainnya. Oke, mantap. Langsung ke soal nomor 2. Teknik menggabungkan teks dengan citra bitmap bisa digunakan dengan namanya teknik. Ada yang tahu jawabannya? Izin menjawab Pak. Tadi yang udah diajarin tadi clipping mask. Nah, iya betul ya Willy.
Benar banget. Jadi teknik menggabungkan teks dengan citra bitmap, kita bisa menggunakan teknik clipping mesh tadi ya. Jadi di Photoshop-nya nanti kita create clipping mesh di layar si citra bitmap-nya buat nyatuin sama si teks tersebut. Benar tadi clipping mesh. Kemudian soal selanjutnya, shortcut untuk menambahkan teks adalah tadi yang udah disebutin Risma tuh. Dan inget gak apa? Saya Pak izin menjawab boleh, Julia. jawabannya C Pak, shortcutnya T. Nah, betul ya, shortcutnya di Photoshop itu kita bisa tekan T pada keyboard buat memunculkan tools text. Nanti kita pencet T, langsung aja coba kita ketik tuh kalimatnya atau kata yang mau kita masukin ke layar di Photoshop. Betul ya Julia, pinter. Kemudian soal nomor 4, shortcut untuk membuka file atau gambar baru adalah itu udah kasih Siapa tahu. mau jawab? Boleh Risma, apa? A. CTRL-O. Nah, betul ya. Jadi shortcut untuk membuka file atau gambar baru itu bisa menggunakan shortcut CTRL-O. Kalian tekan CTRL-O, nanti ada muncul muncul jendela Windows buat milih gambar buat dimasukkan ke Photoshop kalian kayak gitu. Soal terakhir nih di mini quiz ini, shortcut untuk membuat new project pada Photoshop adalah tadi tuh di awal sebelum kita ngebuka Photoshop, kita buat new project. Shortcutnya tuh apa tuh? Ada inget gak tadi? Mungkin Alana inget gak? Kalau Control N bukan Pak? Kalau new project. Ya betul ya Alana. Jadi shortcut untuk membuat new project itu di Photoshop bisa menekan Ctrl N. Nanti keluar tuh jendela new project. Yang tadi isinya ada buat nentuin judul projectnya, terus masukin panjang sama lebar dari layarnya, terus masukin juga color mode-nya, dan jangan lupa masukin juga angka dari PPI-nya. Oke, soal mini quiznya sudah terjawab semua dengan benar ya. Emang anak kelas ini tuh pinter-pinter dan selalu memperhatikan kelas dengan baik ya. Dari mulai materi teori pengertian dari citra bitmap dan prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap. Hingga kita tadi juga sudah melakukan praktik menggabungkan teks dengan citra bitmap pada Photoshop.